Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Prasmaja TV. Di konten kali ini kita akan belajar tentang sinematik. Kemarin saya sudah membuat video sinematik tentang kegiatan saya sehari-hari. Silakan dicek di atas ini. Video itu saya garap sendiri sekitar 30 menit. Itu tanpa adegan ulang ya. Artinya begini, artinya satu kali take itu langsung jadi. Tapi tetap adegannya di situ berulang-ulang karena pengambilan kameranya. Jadi waktu 30 menit itu saya kira cukup cepat karena biasanya sinematik itu agak sedikit lama cara membuatnya. Lalu video yang saya ambil kemarin itu sekitar 10 menit dan diedit menjadi 2 menit. Di sinematik kali ini kita akan belajar tentang sinematik tanpa gerak kamera. Jadi kameranya itu hanya dibantu oleh tripod. Karena di dalam sinematik ini ada figurannya, yaitu saya sendiri. Maka saya harus menjadi kameramen, saya harus menjadi figuran, dan saya juga menjadi editornya seperti itu ya. Baik, yang pertama pengambilan gambar jarak jauh. Nah, penonton kita itu harus tahu suasana di tempat tersebut, lokasi tersebut. Setelah diambil kamera jarak jauh, lalu figuran tersebut itu sedang melakukan apa? Maka di situ memfokuskan figuran sedang melakukan sesuatu. Misalkan figuran sedang memberi makan rumput seperti yang ada di video saya itu. Nah, itu ambil dengan kamera jauh lalu difokuskan ke kamera dekat. Misalkan pada pengambilan gambar yang ini. Nah, ini saya ambil jarak jauh ya. Nah, setelah itu di tengah-tengah sini saya potong karena saya ingin memfokuskan apa yang saya lakukan di situ, yaitu penonton biar melihat lebih dekat apa yang saya lakukan. Maka video ini saya buat dulu sampai agak sedikit lama, lalu kamera saya pindah lebih dekat. Yang sudah saya siapkan ini. Nah, kamera saya ganti lebih dekat. Nah, setelah itu kita potong di antara ini, jarak yang sini, saya potong, lalu kamera yang dekat ini saya pindah ke sini. Nah, sehingga sedikit berubah menjadi seperti ini. Nah, tapi perlu kalian fahami terkait dengan pengambilan reka ulangnya. Di situ sapinya kepalanya ada di sebelah kiri saya. Tapi setelah diperdekat kepala kepala sapinya ada di sebelah kanan. Nah, ini karena ya menggunakan satu kamera, kalian harus memperhatikan itu ketika mereka ulang adegannya. Baik, yang kedua tentang pengambilan angle. Seakan-akan di sini itu kameranya yang digunakan banyak sekali. Kamera 1, kamera 2, kamera 3. Padahal di sini saya menggunakan satu kamera. Misalkan yang pertama saya akan memberikan garam pada video tersebut. Itu saya syuting dulu jarak jauh. Kita ambil angle jarak jauh. Lalu kita sedikit fokuskan pada pengambilan garam. Lalu si penonton itu kan tadi kurang melihat apa yang diambil, lalu pindah lagi kamera 3 sehingga difokuskan apa yang diambil oleh figuran tadi. Nah, sehingga penonton tahu apa yang diambil tadi. Lalu dikembalikan lagi ke kamera 2. Sehingga kamera tersebut berpindah-pindah seperti itu. Nah, di sini saya ambil angle dekat. Nah, setelah itu saya kepingin di tengah-tengahnya sini ada kamera jauh. Nah, tapi kita ini sebenarnya satu kamera ya, satu kamera. Nah, di tengah-tengah sini saya kepingin ada kamera jauh, maka di sini saya potong. Lalu setelah kita buat kamera dekat seperti ini, baru kita membuat kamera jauh ini. Adegan kita ulang lagi. Nah, ini kamera jauh.
Lalu ini kamera yang jauh ini saya coba taruh sini. Nah, setelah itu kita putar, jadinya seperti ini. Nah, lalu kita pindah ke kamera jauh lagi. Nah, perhatikan ketika saya memercikan air. Itu juga reka ulang adegan. Nah, ini saya lagi memercikan air. Nah, dari sini saya reka ulang adegan memercikan air lagi. Nah, itu teman-teman harus perhatikan waktu mereka ulang adegan tersebut. Nah, setelah itu seakan-akan saya pergi menuju ke sapi, lalu kamera saya pindah ke sebelah kanannya sapi. Lalu saya reka ulang adegan saya yang berjalan tadi. Nah, setelah itu dari sini, dari sini kamera saya pindahkan lagi ke bawah. Timbanya saya reka ulang lagi, seakan-akan saya menaruh timba. Setelah itu sapi minum. Nah, ini ketika saya mau ambil sapi, mohon maaf, ketika saya mau ambil timba. Nah, perhatikan ketika sapi meminum air seperti ini, timbanya mau saya ambil. Nah, ini adalah adegan ulang. Kameranya saya pindah ke jauh, ke lebih jauh. Nah, setelah itu perhatikan waktu sapi tadi sedang meminum di timba, sedang mulutnya sedang ada di timba. Lalu saya pindah, mulutnya ada di timba lagi. Itu adegan ulang. Nah, jadi bisa kalian perhatikan kok ya sapinya mau seperti itu. Ya, jadinya lebih bagus. Nah, maka coba kita lihat dari awal. Jadinya seperti ini. Nah, jadi pengambilan gambar itu yang sedikit sulit karena kita ngerjakannya sendiri, kita harus mindahkan kameranya ke jauh, ke lebih dekat, dan kita harus mengulang-ulang lagi. Bukan mengulang adegan yang gagal, tapi mengulang adegan karena pengambilan gambar. Jadi seperti itu.